Marilah kita menyimak firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Yang artinya adalah, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Jalil At-Tolani mengatakan bahwa maksud dari al-wasat adalah sikap adil, karena hanya orang-orang yang adil saja yang mampu bersikap seimbang dan bisa disebut orang mukmin. Islam adalah agama rahmat, agama kasih sayang, dan agama yang tidak menganjurkan umatnya untuk meneror dan menakut-nakuti manusia lainnya. Kalau kita melihat di antara umat Islam, ada juga yang sama-sama belajar Al-Quran dan hadis, tetapi ternyata hasilnya juga pula berbeda-beda. Al-Quran pada dasarnya bisa menjadi dua sisi. Di satu sisi bisa menambah kebaikan dan keimanan seseorang, di sisi lainnya malah bisa membuat orang tersebut menjadi anarkis, teroris, dan ekstremisme. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ladzina kafaru minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Al-qaina bainahum al-'adab wa yadhaqu 'ala yaumil qiyamah." Yang artinya bahwa dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhan itu pasti akan menampakkan kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka, dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Begitu juga disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 42 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi perawat dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian bagi mereka. Dari kedua ayat tersebut kita dapat menggambarkan bahwa suatu misal seseorang yang hatinya dipenuhi oleh kebencian, penuh permusuhan, lalu dia belajar mengkaji Al-Quran secara sendiri atau tidak, maka yang terjadi adalah fokus pikirannya hanya mencari dalil-dalil guna melegalkan kebenciannya sendiri, atau hanya mempelajari Al-Quran guna menopang hawa nafsunya sendiri. Maka sangat penting, bahkan sangat penting, sebelum mengkaji Al-Quran dan hadis adalah lebih jauh saudara membuang segala tendensi kebencian, permusuhan dalam hatimu. Lalu ketika kita semata-mata belajar hanya kepada Allah, niat hanya kepada Allah, dengan hati yang murni dan jernih, baru mulailah mengkaji agar dapat masuk dalam hati sehingga mendapat cahaya ilahi. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab bagaimanapun jika hati kotor, pikiran sempit, dan akidah pemahaman yang salah, kemudian mengkaji Al-Quran, hasilnya justru bisa semakin durhaka, bisa semakin kafir dan zalim. Oleh sebab itu pentingnya kita bertanya kepada para alim ulama, para ustaz, para alim ulama di sekitar kita, terutama dalam hal pendidikan anak juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita menyekolahkan anak kita di tempat yang tidak mau hormat kepada bendera, yang suka mengkafir bahkan menghalalkan darah sesama kaum muslimin. Na'udzubillah. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan bahwa seorang muslim yang baik adalah mereka yang memberi rasa aman bagi siapa saja yang di sekitar
baik itu pada dirinya, keluarganya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan momentum HUT RI ini kita meningkatkan rasa nasionalisme kita agar terciptanya kedamaian dan kesejahteraan di Baladun Thayyibatul Warabul Ghafur di Indonesia kita ini. Inna ahsanal kalam Allahul a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawli yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aqulu qawli hadza واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.